Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 ilmu alamiah dasar yang beranggotakan 3 orang, yaitu perkenalkan nama saya Irin, Saya Mutiansyah, Saya Mardiana, saya Ina Rahina, saya Devita, Saya Muhammad Arsenawan. dan saya Muhammad Iqbal. kami akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran tentang penciptaan alam semesta menurut pandangan agama, Al-Quran, dan pengetahuan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini? Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 mata kuliah ilmu alamiah dasar akan memaparkan sedikit materi tentang penciptaan alam semesta. Yuk inti penjelasannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai proses diciptakannya alam semesta beserta isinya ditinjau dari Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Semoga dengan adanya penjelasan mengenai hal tersebut dapat meningkatkan keimanan kita semua. Amin ya robbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya secara berproses. Sesungguhnya Allah telah menceritakan segala proses penciptaan alam semesta secara gamblang kepada setiap hambanya yang beriman. Yang perlu kita pahami lagi adalah bahwa Al-Quran menjelaskan semua itu sebelum ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mencapainya pada masa kini. Masya Allah. Berbicara mengenai alam semesta, sudah tahu belum apa sih itu alam semesta? Alam semesta adalah suatu hamparan atau ruangan yang sangat luas yang tak diketahui atau tak dapat dibayangkan luasnya. Alam semesta diduga bentuknya melengkung dan dalam keadaan memuai serta terdiri atas galaksi-galaksi atau sistem bintang yang jumlahnya ribuan. Bumi juga merupakan salah satu bagian dari alam semesta ini, maka tak heran terciptanya bumi ini berhubungan erat dengan terbentuknya alam semesta. Adapun teori-teori yang menjelaskan tentang terbentuknya alam semesta menurut ilmu sains atau para ahli sains dan menurut Al-Quran. Beberapa teori para ahli yaitu yang pertama, teori ledakan besar. Teori ini didasarkan pada penelitian yang ditemukan bahwa alam semesta ini mengembang. Seluruh planet dan bintang terus bergerak saling menjauhi, seolah-olah berasal dari satu tempat yang sama. Teori yang kedua yaitu teori Kant atau Laplace. Dalam teori ini dikemukakan bahwa alam semesta terdapat gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut atau nebula. Gaya tarik-menarik antar gas ini kemudian membentuk kabut yang semakin besar dan berputar semakin cepat. Dalam proses perputaran yang sangat cepat ini, kabut bagian khatulistiwa terlempar memisah dan memadat karena pendinginan. Bagian inilah yang membentuk planet-planet di alam semesta. Dari beberapa teori para ahli di atas, kemudian para ahli astronomi terus berusaha memecahkan teori terbentuknya alam semesta. Hingga pada era modern ini, para ahli astronomi baik dari segi pengamatan maupun teori dengan jelas mengungkapkan bahwa pada suatu saat seluruh alam semesta masih berupa gumpalan asap, yaitu komposisi gas yang sangat rapat dan tak tembus pandang. Sedangkan menurut pandangan Al-Quran, penciptaan alam semesta terjadi dalam 6 masa sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surah An-Naziat ayat 27 sampai ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'al lakum wa li an'amikum. Shadaqallahul azim. Penjelasan tentang penciptaan alam semesta pada surah An-Naziat juga telah dibumbui oleh ilmu pengetahuan manusia. Urutan masa tersebut sesuai dengan urutan ayatnya. Simak penjelasannya.
Masa pertama pada ayat 27 yang artinya, apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membinanya, yang membahas tentang penciptaan langit pertama kali. Masa kedua pada ayat 28 yang artinya, Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, yang membahas tentang pengembangan dan penyempurnaan. Masa ketiga pada ayat 29 yang artinya, dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang, yang membahas tentang penciptaan tata surya. Masa keempat pada ayat 30 yang artinya, dan bumi sesudah itu dihamparkannya, yang membahas tentang awal mula daratan di bumi. Masa kelima pada ayat 31 yang artinya, Ia memancarkannya daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya, yang membahas tentang munculnya air di bumi. Masa keenam pada ayat 32 dan 33 yang artinya, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh, semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu, yang membahas tentang proses geologis dan lahirnya kehidupan lain. Itulah pembahasan materi tentang penciptaan alam semesta menurut perspektif agama dan ilmu pengetahuan. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.